Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 17 Juli, Pekan Biasa ke-15. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Putramu menjadi anak domba Paskah yang baru. Semoga berkat darahnya yang dicurahkan di kayu salib, kami dibebaskan dari perbudakan dosa dan kematian kekal, serta diciptakan kembali sebagai manusia baru. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 12 ayat 1 sampai 8. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan murid-murid Yesus yang memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Perbuatan itu menurut orang-orang Farisi adalah perbuatan melawan hukum Sabat. Namun, yang membuat orang-orang Farisi geram bukan perbuatannya, melainkan waktunya. Murid-murid Yesus memetik gandum dan memakannya pada hari Sabat. Murid-murid Yesus tidak melanggar hukum Allah, tetapi mereka melanggar hukum agama yang ditetapkan oleh orang-orang Farisi itu. Atas penilaian orang-orang Farisi itu, Yesus mengutip apa yang pernah terjadi dalam kitab suci. Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa ketika Daud dan para pengikutnya lapar, ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, kecuali oleh imam-imam. Roti itu tidak boleh dimakan karena roti itu kudus. Namun, kebutuhan manusia lebih penting daripada ritual keagamaan. Kemudian Yesus masih menambahkan dengan mengutip dari Taurat, yaitu mengenai tindakan para imam pada hari Sabat. Namun para imam dianggap tidak bersalah, meskipun melanggar hari Sabat. Dengan mengatakan dua fakta dari kitab suci ini,
Yesus mau membuka pengertian orang-orang Farisi mengenai maksud dari aturan, yaitu mengutamakan kehidupan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup beragama tanpa sadar, kita bisa bersikap seperti orang-orang Farisi itu, yaitu menerapkan ritus-ritus keagamaan dengan keras dan mengabaikan belas kasih. Kadangkala kita lebih mementingkan aturan daripada belas kasih, daripada kehidupan itu sendiri. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan manusia daripada kita berusaha memaksakan orang lain mengikuti aturan-aturan kita. Semoga kita semakin tergerak oleh belas kasih untuk menolong orang lain, memenuhi kebutuhan mereka. Dan kita dipanggil untuk menjadi saluran rahmat dan berkat bagi sesama kita. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Cinta kasih menutup segala, cinta kasih selalu percaya, cinta kasih mengharap segala, menanggung kurban dengan gembira. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Puji Tuhan segala bangsa, puji Tuhan karena cintanya yang mengutus Roh-Nya bagi kita, agar kita satu dalam Bapa. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan.
Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.